Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat buka 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, merenungkan melakukannya. Saya memberikan tema pesan Tuhan pagi hari ini. Mental pahlawan. Mental pahlawan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini supaya kita punya mental pahlawan. Kenapa saya terus berbicara tentang pahlawan iman? Supaya jiwa kita, roh kita, hati kita, sel tubuh kita, semuanya berteriak kerinduan menjadi pahlawan. Sudah cukup saudara. Sudah cukup kita sebagai orang Kristen selama ini hanya dipontang-pantingkan hanya oleh masalah kehidupan. Sudah cukup iman kita diporak-porandakan ekonomi. Iman kita diporak-porandakan sakit penyakit. Iman kita diporak-porandakan politik. Iman kita diporak-porandakan tentang kehidupan keluarga, pernikahan, anak, menantu, cucu, besan, ipar, mertua, dan sebagainya. Cukup sudah tradisi-tradisi, adat istiadat, dan semua tetek bengek yang ada di kehidupan kita. Cukup saudara. Jika kita tidak punya mental pahlawan, hancur hidup kita. Kita seperti istri Lot, hanya sebagai tiang garam. Kita ini hanya sebagai gembala, kita sebagai pendeta, kita sebagai pelayan, kita sebagai imam, kita sebagai pendoa. Tapi kita adalah orang-orang pengecut, orang-orang pecundang. Kita adalah orang-orang yang kalah dengan segala sesuatu yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan kematian pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dengan kuasa yang datang dari Allah Bapa. Ia menyatakan kemenangannya, ia memproklamirkan kemenangannya. Semuanya yang mempecundangi kita, semuanya yang membuat kita kalah, loyo, mundur, pengecut, itu semua sudah disalib di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak pernah mengimani. Pagi hari ini saudara, waktunya bongkar hidupmu sendiri. Bongkar dirimu sendiri. Kita tidak bisa membongkar organisasi gereja. Kita tidak bisa membongkar tatanan gereja. Tapi kita bongkar diri kita sendiri. Mulai diri saudara. Kita punya roh Allah. Kita punya Kristus, kita punya Allah Bapa. Mari bangkitkan dalam rohmu. Jangan hanya memikirkan pelayanan, jangan hanya memikirkan khotbah, jangan hanya memikirkan doa, jangan hanya memikirkan persembahan, jangan hanya memikirkan melakukan kebaikan apapun, tetapi di dalammu rapuh, kotor, najis, keji jahat. Saudara, mari bongkar.
Kalau kita tidak membongkar diri kita sendiri, sampai kapan saudara bangkit? Saya masih melihat orang Kristen loyo. Saya masih melihat orang Kristen penakut. Saya masih melihat orang Kristen pengecut. Bukan cuma orang Kristen, para gembala, pendeta, pelayan, semuanya pengecut. Mereka hidupnya pelayanan tapi kalah dengan ekonomi, kalah dengan kontrakan rumah, kalah dengan uang sekolah, kalah dengan bisnis, kalah dengan masalah anak, kebutuhan makan minum, kalah semua. Kapan saudara kita ini bangkit? Masalah itu ada selamanya. Selama kita hidup tidak mungkin tidak ada masalah dunia. Tapi kita orang yang mengatasi masalah karena kematian dalam Kristus kita kejar. Kematian dalam Tuhan itu kita kejar. Asal kita beriman pada Kristus, mati kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak, miliki mental pahlawan ini. Catat yang pertama, berjaga-jagalah. Saudara, orang yang punya mental pahlawan ini bukan cuma berani mati, tapi mereka adalah orang yang bertanggung jawab. Saudara, kata berjaga-jaga, Anda bertanggung jawab atas anak-anakmu, atas istrimu, suamimu, cucumu, saudaramu, orang tuamu, negerimu, bangsamu, generasimu. Saudara, orang yang berjaga-jaga, bertanggung jawab secara roh. Seperti prajurit, Bapak Ibu Saudara, dia berjaga-jaga atas serangan musuh. Orang yang punya mental pahlawan, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bermental pahlawan bukan orang malas. Orang yang punya mental pahlawan bukan makan tidur. Orang yang punya mental pahlawan, orang ini bertanggung jawab atas tugas yang dia punya, bertanggung jawab atas dirinya, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab atas keluarganya, bukan sekedar secara jasmania, tetapi secara rohani. Karena akhir zaman ini, semua akan dihancurkan oleh setan. Siapa yang mau berdiri membangun tembok? Siapa yang mau berdiri untuk aku, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mental pahlawan itu adalah orang yang berjaga-jaga. Katakan amin. Bukan cuman hanya punya mental berani mati. Apa artinya berani mati tapi tanpa tanggung jawab, malas, tidak melakukan tugas? Apa artinya berani mati? Itu mati goblok, mati konyol, saudara. Maaf, kasar, saudara. Ada banyak orang berani mati, tapi kematian yang bodoh. Kematian seorang pahlawan itu menghasilkan. Kalau saudara pahlawan keluarga, engkau bertanggung jawab atas keselamatan keluargamu. Asal ada makan minum, pakaian, engkau membawa keluargamu beribadah. Engkau berjaga-jaga, engkau tidak pura-pura buta, engkau tidak pura-pura tuli. Melihat di tengah keluargamu tidak benar, engkau diam. Mendengar di tengah keluargamu gak benar, engkau tuli. Itu bukan pahlawan. Yang kedua, berdirilah teguh dalam iman. Saudara, mental pahlawan itu apapun terjadi, dia tetap berdiri teguh dalam iman. Iman
itu artinya apa yang dia yakini. Orang ini tidak bisa digeser dari kebenaran. Dia hidupi apa yang dia yakini. Dia berkata-kata sesuai dengan apa yang diyakini. Dia bertindak sesuai dengan apa yang diyakini. Dan dia melangkah sesuai dengan apa yang diyakini. Karena dia tahu apa yang dia yakini adalah benar. Orang ini tidak pelin-pelan. Orang ini tidak ke kanan, tidak ke kiri. Orang ini tegas. Garis tegak lurus. Saudara, banyak orang pagi tempe, sore delay, ngomong gampang, praktek kosong. Orang ngomong A, dia ikut A. Orang ngomong B, dia ikut B. Orang pelin-pelan, tidak punya mental pahlawan. Orang pelin-pelan, orang pengecut. Orang yang berkubu-kubu. Kalau dia ada di kubu merah, dia ngomong merah. Kalau dia ada di kubu kuning, dia ngomong kuning. Saudara, itulah orang-orang yang pengecut. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan sudah gerah. Tuhan tidak bisa lagi berdiam diri. Tuhan tidak bisa lagi main-main. Tuhan Yesus jangan diajak main-main, saudara. Gereja bukan taman kanak-kanak. Jangan jadikan Tuhan Yesus babysitter. Jangan jadikan Tuhan Yesus penjagamu. Tapi dia komandanmu. Mari rubah dirimu, saudara. Rubah dirimu. Tuhan tidak main-main, ini perang saudara, ini perang sungguh-sungguh. Saya melihat gambaran gereja yang sudah kacau. Saya tidak melihat gereja itu sebagai kamp perang lagi. Tapi saya melihat gereja itu sudah menjadi pusat kebugaran, pusat swalayan. Gereja itu hampir kayak mall saudara sekarang. Gereja itu sudah jadi mall saudara. Bukan mall jadi gereja, saudara. Gereja jadi mall, saudara. Hati Tuhan sedih. Memang saudara menyanyi-nyanyi. Memang jemaatmu banyak ribuan. Gerejamu besar, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak ada di gereja itu. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mau diajak main-main. Isinya main-main terus. Gak ada yang mau berdiri tegak atas kebenaran. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, laki-laki itu tidak cengeng. Mari bersikap sebagai laki-laki. Kristus adalah pria sejati. Lihat hidup Kristus. Seorang laki-laki itu adalah penolong, pelindung. Seorang laki-laki itu berdiri di depan. Seorang laki-laki itu berani mengambil resiko. Seorang laki-laki berani mati. Seorang laki-laki bertanggung jawab. Seorang laki-laki tegas. Kristus adalah lelaki sejati. Seorang laki-laki itu berotoritas. Lelaki yang suka pukul istri pengecut. Lelaki yang suka maki-maki istri pengecut. Lelaki Kristen, pendeta Kristen, gembala Kristen. Pengecut. Mereka yang menganiaya istrinya, marah-marah dengan istri, pukul istri. Itu orang pengecut, saudara. Orang seperti ini kita serahkan ke setan. Wanita-wanita juga berdiri sebagai laki-laki. Wanita-wanita yang bertanggung jawab, menolong, bukan merongrong, menghormati suaminya. Kalau wanita tidak berkeluarga,
Wanita ini harus berdiri tegak, tegas, tidak cengeng, tidak pengecut. Wanita yang gonta-ganti pacar, TTM Cina, wanita-wanita yang mengumbar tubuhnya, wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya, dia orang pengecut, pecundang, saudara. Orang Kristen berdiri sebagai laki-laki, itu mental pahlawan. Sebab seorang laki-laki itu kudus seperti Kristus, siap mati, bertanggung jawab sebagai kepala, bukan ekor. Laki-laki kepala, bukan ekor. Kepala atas keluarganya, kepala atas anak-anaknya, bertanggung jawab secara rohani, jasmani, dan membawa seisi rumahnya takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, dan tetap kuat. Saudara, saya senang ajaran pesan Rasul Paulus. Diawali dengan berjaga-jaga seorang prajurit. Diakhiri dengan apa? Tetap kuat. Saudara, seorang prajurit ketika dia di medan pertempuran, walaupun peluru sudah menembus kepalanya, dia tetap kuat. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, dihajar, diludahi, dia tetap kuat. Dia tidak menyerah. Sampai dia katakan, it's finished. Saudara, dengar. Jika kau mau punya mental pahlawan, engkau harus tetap kuat sebelum engkau berkata, sudah selesai. Sekali lagi dengar, apapun keadaanmu, masalah apapun, engkau harus tetap kuat sebelum engkau berkata, sudah selesai. Ketika engkau berkata sudah selesai, kematianmu diterima sebagai kepahlawanan. Rohmu diterima. Sebelum saudara berkata sudah selesai, jangan menyerah. Selama nafasmu ada di dalam tubuhmu, engkau tidak boleh lemah. Dengar, selama nafasmu ada di tubuhmu, engkau tidak boleh lemah. Sebab nafas yang kita punya itu dari Allah Bapa, dihembuskan. Selama engkau bernapas, berarti Allah besertamu. Dengar para imam, jangan sampai kondisimu membuat engkau lemah. Jangan sampai keadaanmu membuat engkau down. Memang jiwa kita bisa down. Memang perasaan kita bisa menangis seperti Tuhan Yesus. Dia menangisi Lazarus yang mati. Memang saudara, pikiran kita bisa goyah, tetapi jangan pernah lemah. Jadilah kuat, tetaplah kuat. Berdirilah teguh meskipun di dalam dirimu hancur berkeping-keping. Sekali lagi, sebelum nafasmu hilang dari tubuhmu, jangan sekalipun engkau lemah dengan persoalan dunia ini. Engkau harus tetap kuat, berdiri sebagai imam, melayani Tuhan, menjadi pendoa syafaat, tetap kuat memikirkan perkara di atas,
Jangan pernah ditarik pikiranmu hanya berkonsentrasi kepada perkara duniawi. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah pagi hari ini firman-Mu ini mencambuk kami semua. Setiap orang yang bertelinga, setiap orang yang punya hati nurani, bahkan setiap orang yang punya pikiran, mereka berkomitmen menjadi orang yang memiliki mental pahlawan. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu. Hamba menyerahkan sepanjang hari ini imammu yang bertugas sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Juga ibadah Lois Generation yang di Bali. Berkati hambamu Ibu Tuti yang memimpin, kiranya mental pahlawan terjadi. Mengejar kematian, karena Kristus itu yang utama. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati persekutuan ini bukan persekutuan cengeng. Bukan mengumpulkan lansia cengeng taman kanak-kanak. Tapi mereka adalah pasukan berani mati. Ya Bapa, beri hikmat bagi Bu Tuti untuk mengkoordinir para Lois ini dengan benar. Terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, buka dua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah menerima berkat bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, mental pahlawan. Amin.